Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendra Gunawan, yang akan melanjutkan pembahasan tentang kekonvergenan deret Fourier bagian kedua. Sebelumnya kita telah membahas bahwa jumlah parsial Kn dari F itu sama dengan integral dari min P hingga P F theta plus V dn V dV. Hati-hati ya, di sini kita punya P dan V yang berbeda pengucapannya. dnV di sini adalah kernel Dirichlet yang rumusnya diberikan oleh ini 1/2 Pi sigma E pangkat INV, N bergerak dari min kapital N sampai dengan kapital N, yang bisa disederhanakan menjadi sin N plus setengah V per 2Pi sin V per 2. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah jumlah parsial tersebut konvergen ke F bila N menuju K terhingga? Konvergen dalam arti apa? Untuk itu, kita akan membahas terlebih dahulu sifat kernel Dirichlet dnV dengan menyatakan lemma ini, yaitu bahwa integral dari min P sampai dengan 0 dnV dV itu sama dengan nilai integral dari 0 sampai P, dan keduanya sama dengan setengah. Nah, bagaimana kita melihat fakta ini? Tidak terlalu sulit. Sebagai buktinya, dari rumus untuk dnV, kita mempunyai dnV sama dengan 1/2 Pi tambah 1/Pi sigma cos NV, N dari 1 sampai N. Karena dn di sini fungsi genap, jadi yang bagian sinus theta saling menghapuskan, sehingga kita peroleh integral dnV dari 0 sampai Pi sama dengan V per 2Pi tambah 1/Pi sigma sin NV per N. V dihitung dari 0 sampai Pi. Untuk V sama dengan Pi, sin kelipatan Pi itu 0. Ini semua 0. Dan untuk suku pertama ini kita punya Pi per 2Pi yang sama dengan setengah, pengurangnya sama dengan 0, jadi hasilnya sama dengan setengah. Oke, serupa dengan itu, kita mempunyai integral dari min Pi sampai 0 dnV dV sama dengan setengah. Oke, itu bukti lemma, tidak terlalu panjang. Sebagai akibat dari lemma itu, kita mempunyai integral dnV dari min Pi sampai Pi sama dengan 1. Sebagaimana yang saya katakan dalam video sebelumnya, integral kernel Dirichlet pada interval min Pi memang sama dengan 1. Berikutnya kita akan membahas kekonvergenan deret Fourier itu sendiri. Saya hapus dulu ini. Baik, teorema kekonvergenan deret Fourier berbunyi sebagai berikut. Jika F periodik dengan periode 2Pi dan mulus bagian demi bagian pada R, maka limit dari jumlah parsial SNF theta untuk N menuju T terhingga akan sama dengan setengah kali limit kiri di theta tambah limit kanan di theta. Di sini F theta min adalah limit F theta tambah H menuju 0 dari kiri, dan F theta plus adalah limit F theta tambah H menuju 0 dari kanan. Baik, F dikatakan mulus bagian demi bagian, saya singkat BDB, pada R apabila ia mulus bagian demi bagian pada setiap interval AB. F dikatakan mulus bagian demi bagian pada interval AB apabila F dan turunannya kontinu bagian demi bagian pada interval AB tersebut, yakni kontinu kecuali di sejumlah terhingga titik pada interval AB
dan di titik-titik tersebut limit kiri dan limit kanannya ada. Baik, sekarang kita akan membahas bukti dari teorema ini. Saya hapus terlebih dahulu. Menurut lemma untuk kernel Dirichlet, kita mempunyai setengah f theta min sama dengan f theta min kali integral dari min pi sampai 0 dn v dv, karena integral ini bernilai setengah, dan f theta min yang merupakan suatu bilangan bisa masuk ke dalam integral tersebut. Demikian juga kita mempunyai setengah kali f theta plus sama dengan f theta plus integral dari 0 sampai pi dn v dv, dan ini sama dengan integral dari 0 sampai pi f theta plus dn v dv. Nah, sekarang kalau kita hitung selisih antara Sn f theta dan setengah kali f theta min tambah f theta plus, maka kita dapatkan Sn f theta yang sama dengan integral dari min pi sampai dengan pi, namun kita pecah menjadi 2 dari min pi sampai dengan 0, f theta plus pi dn v dv dikurangi setengah f theta min yang sama dengan min pi sampai dengan 0, f theta min dn v dv ditambah dari 0 sampai pi f theta plus pi dn v dv dikurangi integral dari 0 sampai pi f theta plus dn v dv. Oke, kita melihat dua pasang integral yang bisa kita satukan. Singkatnya, kemudian ini bisa kita tuliskan sebagai integral dari min pi sampai dengan pi fungsi g yang bergantung pada theta dengan peubah v kali e pangkat i n plus 1 v minus e pangkat min i n v d p dengan g theta v di sini sama dengan f theta tambah v min f theta min per 2pi kali e pangkat i v min 1 untuk v di antara min pi dan 0, dan f theta plus pi min f theta plus per 2pi kali e pangkat i v min 1 untuk pi di antara 0 dan pi. Ingat bentuk dnv sebelum kita ubah menjadi sin n plus setengah v per sin pi per 2 pada video sebelumnya, itu sama dengan selisih dua suku ini per 2pi kali e pangkat i v min 1. Jadi bagian penyebutnya kita serap di g theta v, sementara pembilangnya kita munculkan di situ, ada maksudnya tentunya. Baik, saya lanjutkan buktinya. Saya hapus dulu, sudah hampir selesai sebetulnya, tinggal sejumlah kalimat penutup. Jadi di sini g theta terdefinisi pada min pi, pi. Memang di 0 tidak didefinisikan, tapi dalam teori integral Riemann ataupun Lebesgue, nilai di sebuah titik bisa kita ganti sesuka kita tanpa mengubah sifat fungsi. Jadi di sini g theta terdefinisi pada min pi, pi dan sama mulusnya dengan f, kecuali di v sama dengan 0. Namun berdasarkan aturan L'Hopital kalkulus, masih ingat ya? Kalau Anda lihat di sini, baik pembilang maupun penyebut sama-sama menuju 0.
Jadi L'Hopital bisa kita terapkan. G theta dalam hal ini mempunyai limit kiri dan limit kanan di 0. Sehingga G theta mulus bagian demi bagian pada interval min pi, pi. Akibatnya, nah di sini kita akan menggunakan ketaksamaan Bessel. Menurut ketaksamaan Bessel, koefisien Fourier dari G theta, sebutlah Cn, akan menuju 0 bila nilai mutlak n menuju tak terhingga. Oke, ini huruf C-nya C besar ya. Bentuk bintang ini tidak lain merupakan selisih dua buah koefisien Fourier yang menuju 0. Karena itu bintang sendiri akan menuju 0 bila n menuju tak terhingga. Oke, jadi jumlah parsial ke n dikurangi setengah jumlah limit kiri dan limit kanan akan menuju 0 bila n menuju tak terhingga, dan itu berlaku untuk setiap theta. Jadi theta di sini sudah kita tetapkan terlebih dahulu. Kekonvergenan yang kita buktikan dalam hal ini merupakan kekonvergenan titik demi titik. Baik, jadi kita sudah membuktikan deret Fourier konvergen titik demi titik. Apakah bisa lebih bagus daripada itu? Apakah deret Fourier mungkin konvergen seragam ke F? Jawabannya ya, mungkin. Saya tidak akan tuliskan teoremanya. Jika F periodik dengan periode 2pi, kontinu, mulus bagian demi bagian pada R, maka deret Fourier untuk F akan konvergen mutlak dan konvergen secara seragam pada F. Teorema tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan deret Fourier untuk F aksen. Buktinya dapat dipelajari di buku Volant Introduction to Fourier Analysis yang menjadi rujukan kuliah ini. Silakan Anda pelajari bila penasaran. Sampai jumpa di video berikutnya.